Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sanib, kelas 1 RA Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 6120123168. Di sini saya akan presentasi tugas UAS dengan mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Sahrul Roji S.Com MM. Oke, selanjutnya teman-teman, marilah kita kepada resumannya. Di sini ada resuman materi sejarah perkembangan komputer dan pengantar teknologi informasi. Yang pertama di sini ada sejarah perkembangan komputer, pengantar teknologi informasi, yang dimana eksplorasi perjalanan panjang perkembangan teknologi komputer dari awal mulai hingga evolution yang pasar pada era digital saat ini. Pendalaman konsep dasar teknologi informasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada definisi komputer. Definisi komputer yang di dalamnya yaitu melingkup komputer dalam perangkat elektronik yang dapat memproses data, menerima input, menyimpan data dan menghasilkan output. Komputer terdiri dari beberapa komponen utamanya seperti CPU, memori, hard disk, dan perangkat input atau output dengan kemampuan proses yang cepat dan ketelitian yang tinggi. Komputer telah menjadi alat yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Selanjutnya di sini ada definisi teknologi informasi, yang dimana definisi teknologi yaitu teknologi informasi dalam kurung TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan menyajikan informasi atau TI, mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang memungkinkan penggunaan informasi secara efektif dan efisien. TI memiliki peran penting dalam berbagai bidang kemampuan seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Perkembangan TI telah mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Selanjutnya perkembangan teknologi informasi. Di sini ada sebelum era komputer, teknologi informasi bergantung pada peralatan manual seperti mesin ketik, kalkulator, dan arsip fisik. Proses pengelolaan data dan penyimpanan informasi masih sangat terbatas. Era komputer personal. Pada 1970-an, komputer pribadi (PC) mulai masuk ke rumah-rumah dan kantor-kantor. Ini memungkinkan penggunaan komputer secara luas di berbagai kehidupan. Selanjutnya teknologi di masa kini. Saat ini teknologi informasi semakin terintegrasi dengan perangkat digital seperti smartphone, tablet, dan Internet of Things. Hal ini memudahkan akses informasi dan otomasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan komputer pada 1940-an. Komputer pertama seperti ENIAC dan UNIVAC mulai dikembangkan. Ini menandai awal revolusi teknologi informasi yang memungkinkan pengolahan data, penyimpanan informasi secara digital. Perkembangan internet
Pada 1990-an, perkembangan internet memungkinkan pertukaran informasi secara global. Ini membuka lebar pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi, kolaborasi, dan akses informasi. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi telah menjadi bagian internet dari kehidupan sehari-hari. Dari penggunaan smartphone untuk berinteraksi sosial, penggunaan komputer untuk bekerja, hingga penggunaan aplikasi untuk belajar. Teknologi informasi telah memudahkan memperayakan segala aspek kehidupan kita. Tidak hanya di lingkungan perkantoran atau sekolah, teknologi informasi juga digunakan di rumah untuk hiburan, berbelanja, dan pengelola keuangan. Hal ini membuat kehidupan menjadi lebih efisien, terorganisir, dan terhubung dengan dunia luas. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam bisnis, yang dimana di sini ada beberapa poin. Yang pertama meningkatkan efisien. Teknologi informasi mungkin otomatis dan digitalisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang selanjutnya, poin yang kedua, meningkatkan produktivitas. Sistem informasi yang terintegrasi memudahkan koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Poin selanjutnya di sini ada mendukung inovasi, yang dimana teknologi baru seperti analitik, data, Internet of Things, dan kecerdasan buat memungkinkan inovasi produk dan model bisnis. Poin yang selanjutnya meningkatkan layanan pelanggan, yaitu aplikasi dan platform digital memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan profesional dalam pelanggan. Materi selanjutnya di sini adalah tentang dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu biaya investasi tinggi. Implementasi teknologi informasi membutuhkan investasi yang besar, terutama untuk infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang harus diperbaharui secara berkala. Yang kedua, di sini ada keamanan data, yang dimana keamanan data ancaman CYBR seperti hacking, malware, dan sarang lainnya dapat membahayakan keamanan data perusahaan yang semakin bergantung pada teknologi. Yang keempat atau yang terakhir di sini, resistensi terhadap perubahan budaya kerja dan pola pikir karyawan akibat mengimplementasikan teknologi informasi dapat memicu resistensi di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu di sini ada keuntungan dan manfaat teknologi informasi, yang ada 4 poin. Yang pertama di sini produktivitas. Produktivitas di sini adalah teknologi informasi meningkatkan produktivitas dengan otomatis tugas, akses cepat ke informasi, dan kolaborasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada efisiensi biaya.
Teknologi informasi membantu menghemat biaya dengan mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses dan menghindari kesalahan. Yang ketiga di sini, poin yang ketiga, mengambil keputusan, yang dimana mengambil keputusan data analitik yang disediakan oleh teknologi informasi membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Yang terakhir di sini ada inovasi. Inovasi teknologi informasi mendorong inovasi alat dan platform baru untuk bereaksi berbagai ide dan berkolaborasi. Masa depan teknologi informasi, yang dimana masa depan teknologi informasi di sini ada yang pertama kecerdasan bantuan. Teknologi AI akan semakin canggih. Yang kedua, Internet of Things. Perangkat terhubung akan semakin banyak. Dan yang ketiga, komunikasi awan, penyimpanan dan komputasi di cloud akan dominan. Di masa depan, teknologi informasi didominasi oleh kemajuan di bidang kecerdasan bantuan Internet of Things dan komputasi awan. AI akan semakin canggih dan dapat melakukan tugas-tugas kompleks. Penyimpanan di cloud juga akan menjadi lebih populer. Selanjutnya di sini ada pengenalan konsep program dan sistem software. Program dan sistem software adalah fondasi penting dalam dunia teknologi saat ini. Memahami konsep dasar dan komponennya akan membantu kita mengembangkan solusi digital yang efektif dan inovatif. Definisi program dan sistem software di sini ada program. Yang pertama di sini ada program serangkaian instruksi tertulis yang diberikan kepada komputer untuk menjelaskan tugas tertentu. Dan yang kedua di sini ada sistem software. Sistem software sekumpulan program dan utilitas yang memungkinkan perangkat keras komputer berfungsi dengan baik dan menyediakan lingkungan untuk menjadi program aplikasi. Selanjutnya, komponen utama sistem software. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, sistem operasi, yang dimana sistem operasi itu mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antar muka untuk interaksi penggunaan. Selanjutnya, poin yang kedua di sini ada utilitas sistem. Utilitas sistem adalah alat-alat bentuk untuk manajemen, pemeliharaan dan optimasi sistem komputer. Poin yang ketiga yang terakhir yaitu compiler dan interference. Menerjemahkan kode program menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Materi selanjutnya di sini ada siklus hidup pengembangan sistem software. Di sini ada analisis. Analisis yaitu mengidentifikasi kebutuhan penggunaan data dan menentukan tujuan sistem. Desain
merancang arsitektur, struktur data dan algoritma sistem software. Implementasi menulis dengan menguji kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selanjutnya di sini ada para diagram program dalam sistem software. Para diagram dalam sistem software di sini ada produser. Di sini ada prosedur. Memecah program menjadi prosedur dan fungsi yang dapat dipanggil. Terus seterusnya di sini ada deklaratif. Fokus pada apa yang ingin dicapai, bukan berbagaimana mencapai. Berorientasi objek, berfokus pada objek yang memilih properti dan metode yang digunakan bersama. Seterusnya fungsional. Fungsional ini berfokus pada penggunaan fungsi menurun untuk memproses data secara efisien. Oke, materi selanjutnya di sini ada arsitektur sistem software, yang dimana arsitektur sistem software ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu clean server ya. Clean server adalah clean meminta layanan dan server menyediakannya. Yang kedua di sini microservices yaitu sistem terdiri dari layanan-layanan kecil yang independen. Yang ketiga itu ada event driven, yang dimana event driven itu adalah sistem bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Dan yang terakhir ada cloud computing, yang dimana cloud computing itu adalah sumber daya keputusan disediakan secara terputus melalui internet. Selanjutnya yaitu manajemen proyek pembangunan sistem software. Yang pertama di sini ada perencanaan. Perencanaan menentukan tujuan, jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan. Yang dimana analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi dan mengidentifikasikan persyaratan sistem yang akan dibuang. Dan yang ketiga yaitu ada perencanaan. Perencanaan menentukan arsitektur, struktur data dan algoritma sistem software. Yang keempat yaitu ada mengimplementasikan, yaitu menulis dan menguji kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Seterusnya ada tren dan inovasi dalam sistem software, yaitu kecerdasan bantuan, yang dimana kecerdasan bantuan itu pengembangan algoritma dan sistem yang dapat belajar dan membuat keputusan sendiri. Dan yang seterusnya yaitu ada Internet of Things, yaitu integrasi pada perangkat digital dengan sistem software untuk otomatis dan pengumpulan. Selanjutnya ada the web of, yang dimana the web ini kombinasi praktik alat dan budaya untuk mencapai pengiriman perangkat lunak. Seterusnya di sini ada dasar-dasar perangkat keras. Dasar-dasar perangkat keras adalah komponen fisik yang membutuhkan sebuah sistem komputer. Ini termasuk komponen seperti proposal, memori, hard card, dan kartu grafis. Memahami dasar-dasar perangkat kerja adalah kunci untuk memahami bagaimana sebuah komputer bekerja.
Seterusnya yaitu mekanisme kerja komputer. Yang di sini ada input, yang dimana input itu perangkat input seperti keyboard dan mouse membutuhkan data ke komputer. Dan yang kedua yaitu ada promotion. Yang promotion itu adalah proses mengelola data dan melakukan perhitungan untuk menghasilkan output. Dan yang terakhir di sini ada output, perangkat output seperti monitor dan printer mengaplikasikan menghasilkan hasil promotion. Fungsi dan perangkat keras. Fungsi dan perangkat keras di sini ada prosesor yang itu jatuhnya dari sebuah komputer bertanggung jawab untuk menjalankan instruktur dan promotion data. Terus di sini ada memori. Memori menyimpan data instruktur yang diubah untuk operasional komputer. Alat input dan output. Alat input dan output itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada keyboard, yang kedua ada mouse, dan yang ketiga ada monitor, dan yang keempat ada printer. Nah, selanjutnya alat penyimpanan. Alat penyimpanan yaitu seperti hard disk, penyimpanan utama untuk file program data dalam jumlah besar. Dan yang kedua ada USB drive, penyimpanan portable yang memungkinkan data di bawah dengan mudah. Selanjutnya ada SSD, penyimpanan yang lebih cepat dan lebih tahan lama daripada hard disk. Di sini ada cluster yaitu penyimpanan data secara online memungkinkan akses dari berbagai perangkat. Sistem komputer perangkat keras, komputer fisik yang membutuhkan komputer. Seterusnya perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program dan aplikasi yang menjalankan fungsi komputer. Dan yang seterusnya di sini ada penggunaan yaitu orang yang berinteraksi dengan sistem komputer. Selanjutnya di sini ada apresiasi grafik, hipermedia dan multimedia dalam presentasi dan mengenal proses kata sampai dengan publishing. Seterusnya yaitu ada apresiasi grafis, hypermedia dan multimedia dalam presentasi. Presentasi yang efektif membutuhkan kombinasi yang tepat antara konten memperayakan presentasi dengan menyajikan informasi secara visual dan interaktif. Apresiasi terhadap peranan penting unsur-unsur ini akan membantu menciptakan proses yang memungkinkan data mudah dipahami. Ada pentingnya graphics header dan multimedia dalam presentasi, yaitu graphic header dan multimedia dapat memvisualisasikan konsep abstrak dan menyajikan informasi secara menarik. Penggunaan yang tepat dapat mempersingkat waktu penyiapan dan mempraktekkan pengalaman belajar audition. Selanjutnya yaitu jenis-jenis graphics header, hypermedia dan multimedia yang efektif. Yang pertama di sini ada infografik, dan yang kedua ada presentasi, yang ketiga ada video interaktif, dan yang keempat ada relatif campuran. Nah, selanjutnya ada teknik mengintegrasikan grafik, hypermedia dan multimedia.
yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama perencanaan matang, dan yang kedua adalah sinegrafi konten. Dan yang ketiga ada uji coba evaluation. Selanjutnya di sini ada memaksimalkan dampak grafik hypermedia dan multimedia. Hypermedia dan multimedia adalah program grafik hypermedia dan multimedia yang tepat dapat memaksimalkan dampak presentasi secara signifikan. Unsur-unsur ini dapat memperkuat pesan, meningkatkan daya ingat audiens.